Baik ya, ini soal kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore adik-adik semua. Nah, ini adalah soal pembinaan kita pada hari ini atau bimbingan kita pada hari ini. Nah, soal ini adalah soal yang lazim digunakan sebagai soal lomba. Hanya redaksinya aja mungkin berbeda ya. Baik, diketahui bilangan bulat positif K sehingga 5K ditambah 1 juga bilangan bulat positif dibagi dengan 3K kurang 18 ya. 2 nilai K yang memenuhi ya. Jadi yang dipertanyakan adalah 2 nilai K saja cukup yang memenuhi dari persamaan ini. Nah, tentu kita akan mencari dulu ya salah satu strateginya atau salah satu caranya. Kita misalkan dulu ya, boleh dengan seperti ini. 5K ditambah 1. Nah, ini 3K dikurang 18. Adalah misalkan A. Kan A itu bulat. Jadi A itu juga harus bulat hasilnya. Jadi berapa nilai K-nya nanti? Nah, kalau seperti ini caranya, dapat kita kalikan silang. Kali silang saja dulu, sehingga bisa ditulis 5K ditambah 1, ini nanti 3AK atau KA, sama aja itu. Nah, ini 18A ya. 18A. Nah, seperti itu. Nah, karena dia nanti dimintanya K bulat, berarti nanti K-nya nanti harus memenuhi persamaan yang bulat saja. Baik, kalau ini kita bisa satukan K-nya. Nah, sebenarnya mana yang dipindahkan, baik 3AK sama aja ya. Atau ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, sama aja. Nah, yang saya pindahkan 18-nya, sehingga 18A, itu. Nah, kemudian yang ini 5K-nya saya pindahkan. 3AK dikurang 5K. Nulis 5 pun salah. 5 ya, bukan 3 itu. 5K. Nah, ini 5 ya. Nah, kemudian ini K-nya boleh saya faktorkan. Dapat ditulis dalam bentuk 1 ditambah 18A ya. Nanti ini K-nya saya keluarkan atau faktorkan, sehingga nanti 3A dikurang 5 gitu ya. Nah, kenapa saya ini buat seperti ini? Alasannya kan kita butuh K bulat ya. Nah, K bulat penyebab dari persamaan ini gitu. Nah, ini boleh ditulis 1 ditambah 18A ya, dibagi dengan 3A dikurang 5. Seperti itu. Nah, ini K. Kan K-nya tadi bulat ya. K-nya bulat. Nah, ini bisa dimanipulasi sedikit. 18 ini bisa kita di hadapan dulu ya. 18A tambah 1 gitu ya. Ini 3A dikurang 5. Ini K gitu ya. Nah, kita boleh sebenarnya membuat salah satu faktornya dari sini gitu. Jadi gini, nanti 6 ini, 18 ini bisa nanti ketiga itu kelipatan dari 6 gitu. Sehingga boleh ditulis 18A. Nah, itu kan 6 gitu ya. 6 berarti kan kalau kan 1 gitu. Berarti saya boleh tulis kurang 30 tambah 31. Kenapa? Karena nanti kurang 30 tambah 1 itu tambah 31 itu nilainya 1 gitu. Nah, ini
kita buat di penyebutnya 3A dikurang 5. Ini hanya salah satu strategi saja ya. Kalaupun berbeda caranya tidak masalah. Tidak ada aturan yang mengkhususkan. Nah, ini kan 18 dengan 30 bisa kita satukan. Karena ini kan aljabar ini. Jadi penyebutnya seperti ini nulisnya. 18A dikurang 30 itu dibagi dengan yang ini. Nah, 3A dikurang 5 gitu. Apa gunanya? Kan dia sama nanti niatnya. Nah, sama dia niatnya dengan 31 dibagi 5 gitu. Ini 31 dibagi 3A per 5. Jadi kalau kita jumlahkan, ini K ya. Kalau kita jumlahkan orang ini, nanti dia jadinya ini juga gitu. Sama dia. Nilai. Tetap tidak merubah nilai daripada persamaan ini gitu. Nah, coba 18A tetap kan, min 30 ditambah 31 kan 1 tetap. Nah gitu. Jadi dia tetap. Nah yang ini kita bisa faktorkan 18 ini dengan tentu melihat faktor di bawah. Ini kan 3. Berarti berapa supaya jadi ada 3 itu? Ya tentu 6. Nah, 3A dikurang 5. Seperti itu. Ya, ini untuk mempersederhana atau mempersempit keadaan ya. Nah, gitu. Nah, ini 31. Sebenarnya kalau kita mau coba-coba di sini, kalau pilihan ganda, tidak masalah. Nah, soal uraian ya yang ini. Soal uraian nanti jawabannya angka terakhir gitu ya. Nah, uraian singkat. Nah, ini kan boleh dicoret nih. Yang 3A dikurang 5 boleh dicoret. Nih. Nah, sehingga sini 6. Supaya K ini bulat, maka 31 dibagi A kurang 5 harus bulat. Gitu. Jadi harus bulat. Nah, kapan dia bulat nih ya? Gitu. Jadi 31 itu bulat. Nah, bulat itu ya bisa kebetulan di sini nih K-nya yang dimintanya ya. K-nya bulat positif katanya. K-nya bukan A-nya ya. K yang diminta. K-nya bulat positif. Jadi kita harus mencari penyebabnya. Nah, jadi 31 itu salah satu faktornya berapa? Ya 1. Nah, atau 1 dengan 31 gitu. Nah, tentu bisa karena 31 itu merupakan prima ya, maka dia hanya 2 dia kemungkinannya ya. Kotak 31 ya 1 gitu. Akibatnya gitu. Yang dari 31 itu. Nah, kalau seandainya kita ambil yang 1 gitu. Nah, yang 1 kita ambil ya. Berarti supaya 1 gimana caranya? Nah, tentu 3A dikurang 5 harus 1 gitu. Nah, 3A dikurang 5 harus 1. Gitu. Harus 1 nilainya. Nah, jadi bagaimana cara mencari A-nya? Ya, tentu 3A, bentar. 3A dikurang 5 nilainya 1. Nah, berarti berapa? 3A sama dengan 6. Ya, 5 ditambah 1. A-nya adalah A-nya tidak harus bulat ya. Yang bulat itu adalah K ya. Nah, diketahui bilangan bulat positif K. Nah, juga bulat positif. Artinya nanti A-nya juga merupakan bulat. Nah, sekarang periksa A-nya. Kan 2. 6 dibagi 3. Nah, artinya A-nya 2. 2 ini bulat kan? Nah, sekarang kita periksa di A-nya. Gitu. Berarti kan kalau 3 dikali 2, nah gitu, A-nya 2 tadi, dikurang 5, nah, itu dapat K. Artinya 6, ini 31 dibagi, 6 dikurang 5 kan 1 tuh. Nah, berarti dapat K-nya berapa? Ya 6 ditambah 31. 37 untuk K. Ini tidak harus prima atau tidak harus apa ya, jelas memenuhi. Nah, karena dimintanya 2, artinya apa? Sekarang kan kita udah
Sudah nih ketemu K-nya bulat nih 37. Cuman masih kurang. Kenapa? Karena dia minta 2. Nah, berarti ya ini jelas tadi 31 sama 1. Sekarang berarti kita ambil untuk K yang 31 gitu. Berarti gimana caranya? 3A dikurang 5 itu sama dengan 31 gitu. Nah, berarti 3A ini nanti 36. Nah, 36 gitu ya. Kan 5 ditambah 31. Berarti A-nya 12. Nah, A-nya 12 bulat kan? A-nya 12 bulat memenuhi. Sekarang K-nya kita periksa apakah dia bulat ya. Nah, apakah A-nya juga K-nya juga bulat. Karena yang dibutuhkan K ya. A bulat, A-nya juga harus bulat. Oke, sekarang bagaimana cara mencari ini K-nya? Berarti kan 6 tambah 31 3 dikali berapa? 12. Tadi ini kan A-nya 12. 12 dikurang 5. Nah, itulah K. Nah, 3 kali 12 kan 36 tuh. 36 dikurang 5 kan 31. Nah, berarti dia nanti 31. Nah, 31 dibagi 31 kan 1. Nah, berarti K-nya dapatnya berapa? 7. Nah, udah berarti jawabannya kalau di kotak isian singkat 7 sama 7. Nah, gitu ya. Kan dimintanya 2. Jadi kalau kalian jawab 37 saja berarti nilainya setengah atau kurang dari yang diminta. Seperti itu. Nah, jadi dapat K-nya adalah, jadi nilai K penyebab dia ini bulat hanya ada 2. Maksudnya 2 yang dimintanya ada, yaitu 7 dan 37. Bisa diuji ke sini. Kalau mau diuji gini ya. Berarti kalau 7 umpama 5 kali 7 tambah 1, berarti 3 kali 7 dikurang 8. Nah, coba ini berapa? 36. Yang bawah berapa? 21 dikurang 18. Kan ini kan nih. 3 kali 7 21. Dikurang 18 kan 3 ya. Berarti 12. Bulat ya kan? Kan bukan ini yang dimintanya, tapi nilai K-nya ya. Atau yang 31 juga bisa diuji nanti ya. 7 kan 21 dikurang 18 3. Oke, saya rasa itu bisa lanjut ya. Lanjutkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal matematika, di soal matematika lombanya. Ini aplikasinya terhadap kalau ada namanya perpindahan atau bergeser, bergerak. Nah, ini ada memang dia dipelajari. Kalau di bab ini transformasi geometrinya. Nah, cuman ini karena soal lomba jadi lebih kompleks dia. Suatu partikel bergerak dari bidang kartesius dimulai dari titik 0. Jadi kita kalau titik 0 itu jelas mana titik awalnya. Dia kan tidak mesti 0,0. Kebetulan dari soal 0,0 ya. 0,0. Nah, kemana dia? Nah, setiap bergerak adalah satu satuan. Setiap bergerak dia satu satuan. Partikel bergerak pada arah sumbu X positif adalah setengah. Nah, setengah. Ini ya, X positif. Setengah dari apa? Nah, misalkan partikel itu dari sini sampai sini. Berarti setengah itu di sini kira-kira. Setengahnya saya kasih setengah daripada apa? Kan tadi dikasih tahu berapa titiknya belum. Setengahnya cuma tadi. Setengah. Ke arah X positif. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ya. Nah, setengah dari.
Ini 0,0 ya. Setengahnya dianggap di sini. Sekarang sedang peluang bergerak pada sumbu Y adalah 2/5. Nah, 2/5. 2/5 itu kalau misalkan di sini tingginya 5, berarti 2/5-nya berapa? Ya sejauh 2 satuan dari 5 gitu ya. Saya tidak tahu belum, tapi yang jelas titiknya dianggap di sini. Anggap aja di sini ya. Kan tidak ada belum. Setelah berjarak 10 langkah. Nah, setelah berjarak 10 langkah, partikel tersebut sampai pada titik 6,4. Nah, dengan melalui titik 3,4 gitu. Nah, berarti jarak di sini nih, jarak dari sini, dari X ini ya setengah dari orang ini. Nah, berhentinya di mana? Nah, berhentinya tentu di X positif, ini kan 6,4 nih. Ini sementara ini 3. Berarti paling jauh berapa? Ya paling jauh pastilah 6. X-nya 6 gitu. Anggap di sini 6. Nah, berarti kalau separuh dari 6 berapa? 3 di sini gitu. Nah, kalau 10 langkah, nah 10 langkah ya. Berjarak 10 langkah. Berarti kan separuhnya di sini 3, di sini 3. Kenapa? Nah, 10 langkah itu berarti naik ke atas dia. Karena di sini cuma sejauh 3 satuan. Nah, berarti 3 satuan, kemudian melalui katanya ya 3,4. Nah, artinya nih melalui di sini 4 apanya? Y-nya. Kita anggap 4 di sini. Supaya dia melalui 3,4 itu. Oh ini. Anggap di bawah sedikit. Nah, kan tadi titiknya kita belum tahu. Nah, ini melalui 3,4 gitu. Berarti di sini dia. Nah, jadi dia sempat menyentuh ini gitu. Sempat menyentuh di 3,4. Nih. 3,4. Nah, terus dia berjalan lagi. Nah, ya, tentu ini kan titik dari sini tadi 6 X-nya. Nah, ini berarti 6,4 ya. Ini 6,4 itu. Ini dibilangnya nih. 6,4. Yang menjadi pertanyaan itu apa? Peluang. Nah, ya peluang partikel tersebut sampai pada titik 6,4. Nah, jadi rutenya itu cara ngitungnya itu kita tinjau. Nah, kita tinjau ya dari bergerak ini ya, dari arah 0 sampai 3 gitu ya. Nah, itu berarti apa? 3 satuan. Nah, 3 satuan. Kemudian ke atas tadi sejauh 4 satuan. Nah, berarti boleh ditulis 7 gitu. Nah, atau ya boleh ditulis kombinasinya 7. Kan boleh saja dari ini duluan gitu ya. Nah, 7. Nah, kemudian 4 ini adalah titiknya ya. Nah, 4 satuan ke atas. Jadi 4 itu adalah memilih daripada tempatnya ini ya. Nah, jadi boleh ditulis 4. Ya, 4. Ini untuk kombinasinya ya. Kombinasi penempatannya. Sehingga ini boleh ditulis seperti ini. 7 faktorial 7 dikurang 4 itu berarti 3. Nah, berarti 7 kali 6 kali 5 ya kali 4. Ini nanti 4 faktorial, kemudian nanti yang 3-nya dikali 2 ya. Nah, ini boleh dicoret, 6-nya juga boleh dicoret, berarti tinggal 35. Nah, tetapi 35 ini kita kan bisa setengah dari ini peluang darinya. Ya, peluangnya itu
Nah, ini harus kita hitung. Nah, 35 itu pengalinya. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, setengahnya, ya setengah itu milik siapa? Milik pangkat X. X-nya tadi 3 sejauhnya. Nah, jauh melalui titik 3. Jadi yang jelas melalui 3 dia. Kemudian nanti peluang daripada Y-nya 2/5 gitu. 2/5 dari pangkat 4 nih, Y-nya 4. Itu ya. Nah, kemudian berjalan lagi dia X-nya. Nah, X-nya, Y-nya tak naik lagi ya, Y-nya tak naik lagi. Tapi X-nya saja. X-nya sejauh ya setengah lagi. Sejauh dari 3 satuan, X-nya kalau X 3 ya. Nah, gitu. Sejauh 3. Nah, ini kita hitung. Setengah pangkat 3 itu 8. Kemudian nanti F dikali 5 pangkat 4 itu 625. 16. 625. Ini nanti 8 juga ya. Nah, kalau di ya, ini boleh dibagi 8 dapat 2. Nah, coret dapat 2 gitu ya. Dapat 2. Dicoret lagi dapat 4 di sini. Nah, berarti 1/625 ya. 625 dikali 1/4 gitu ya. Nah, dikalikan dengan 35 ini. Nah, dikali dengan F dikali dengan 35. Gitu. Nah, baru bisa dicoret, yang mana bisa dicoret. Oke, ini kali 35. Nah, ini bisa dibagi 5 ya. 625 ini kalau dibagi 5, ini bisa juga ya. Ini dapat, kalau 35 dibagi 5 dapat 7. Nah, nanti 625 ini dibagi 5 dikali 4 ya. 4 lah 500. Kan 2,5 ya. Oke ya. 125 ya, 125. Nih ya. 625 kan dapatnya nih 625 coba. 625 dibagi 5 ya. Nah, dapatnya 1, 5. Nah, boleh terus 12 0 ya. Jadi nanti turunlah dia nanti 25 ya. 25. 105 kan kali 4 itu ya. Ya, ini 2, 5 ya. Gitu. Kok 105? Salah itu. Bentar. Kalau 120, nah gitu ya. Berarti kan ada 3 tuh, 65 ya. Kalau 100, nah itu ada 20. Nah, kalau dia 600 kan berarti 120 kan. Nah, tambahin 5, 125 ya. Kali 4 gitu ya. Paslah 500. Oke ya. Berarti peluangnya adalah 7/500. Jadi jawabannya adalah 7/500. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oke, ini ada soal lagi. Soal nomor 3. Diberikan himpunan A 1, 2, 3 sampai 25. Banyaknya himpunan bagian unsur ya berunsur 2 yang hasil kali unsur-unsurnya kuadrat sempurna. Nah, jadi hasil kali unsur-unsur itu nanti kuadrat sempurna gitu. Minum ya. Nah, jadi kalau kuadrat sempurna dari 25 ini sampai 1 sampai 25 itu
kita bagi ya, kita bagi. Yang pertama itu unsur-unsur atau yang mungkin ya. Unsur yang mungkin. Yang mungkin ya. Yang mungkin. Ya, berarti kalau unsur yang mungkin dari supaya kuadrat sempurna, tentu kita akan mencari atau menghitung nilai-nilai yang mungkin sempurna itu. Ya, 1, 4, 9, 16, kemudian 25 itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi perkalian dua unsurnya yang mungkin terjadi dia kuadrat sempurna dari orang ini, ya tentu 5 kombinasi dari 2. Itu ya. Nah, atau 2 kombinasi dari 5 ya, sorry. Nah, ini berarti bisa ditulis 5, nanti 5 dikurang 2, 3. Berarti nanti 5 kali 4 kali 3 di faktorialkan, kemudian ini ada 3 faktorial. Nah, nanti 5 kali 4, 20. Bagi 2. 10. Nah, itu adalah memenuhi. Sekarang perkaliannya yang mungkin lagi ini yaitu perkalian dua unsur itu lainnya. Kan bisa saja kalau 1 kali 9 umpama itu ya. Kita ambil. Atau dan lainnya gitu. Nah, yang memenuhi itu kan kalau 1 udah dimasuk di sini ya. Udah di sini. Berarti yang selainnya, selain dari angka itu gitu maksudnya. Nah, tentu kalau selain ada angka itu angka 2 kita coba. Nah, kalau jika misalkan angka 2, coba. Kalau A-nya umpama angka 2 coba. Misalkan P lah angka 2. Angka 2 ini nih ada enggak yang bisa mengakibatkan sempurna? Ada. Yaitu bila dipasangkan dengan 8 atau dipasangkan dengan 18. Nah, gitu. Jadi kalau duanya dipasangkan dengan 8 sehingga 16 gitu. Kan jadi kalau 2 kali 8 itu 16. Artinya dia sempurna juga nanti. Nah, berarti dia kan harus memilih 2 dari sini. Maka 3 ambil 2. Nah, gitu. Supaya dia unsurnya jadi apa namanya? Jadi kuadrat sempurna. Ya, kalau bilangan ini kalau dikalikan juga sempurna nih. 1 kali 4, 1 kali 9, 1 kali 16, 1 kali 25 sempurna. 4 kali 9 sempurna. Gitu. 4 kali 16 sempurna. 4 kali 25 sempurna. 9 kali 16 sempurna. 9 kali 25 sempurna. Gitu maksudnya. Nah, ini maksudnya sama. 2 kali 8 sempurna. 2 kali 18 sempurna. Nah, jadi kan diambil saat 2 ya. Ininya 2. Kenapa 2? Karena ini ditetapkan. Nah, jadi 2 dari ambil 3 pilihan dari 2. 2 yang diambil. Nah, ini 3. Nilainya 3. Oke. Sekarang bagaimana kalau 3A-nya? Bisa enggak? Kira-kira menurut Bapak Ibu. Kalau jika 3, katakanlah tadi dah P. Nah, misalkan P-nya 3. Ada enggak kira-kira kawannya supaya sempurna? Ada. Berapa? Ya, bilangan sempurna yang harus kita ingat. Ya, itu dia. Yaitu 1. Nah, ini supaya ingat kembali. Saya kadang-kadang lupa juga supaya apa ya? Supaya ingat kita. Nah, 36, 49. Ini 64. 81. Nanti 100 ya umpama. Nah, tentu kan ada nih. 3 kali 12 kan 12 kan masih ada di sini di dalam orang ini. Nah, berarti kan bekawanlah 3 sama 12.
Ini apa? Ini apa maksudnya? Mengambil dua orang ini dari dua. Ya, yang diambil dua, tapi dua juga pilihannya. Itu satu nilainya. Dua, kombinasi dua dari dua. Nah, seperti itu. Terlanjut lagi. Nah, seandainya empat. Empat kan udah ada di sini. Ya, empat kan udah di sini ya. Udah orang ini. Berarti tak perlu. 5, nah ya 5. P-nya 5. Nah, 5 ini kira-kira supaya sempurna bagaimana? Atau ada enggak dia menyebabkan dia sempurna? Nah, tentu ada ya. 5 berkawan dengan 20. Pak, gimana kalau 5 berkawan dengan 5? Enggak boleh. Kenapa? Karena unsurnya itu 2. Kalau 5 berkawan dengan 5 itu satu unsur dia. Nah, enggak boleh. Atau kalau bahasa lainnya harus beda. Nah, ini 2 gitu. Berarti jawabannya 1 juga. Nah, sekarang ada enggak yang lain? Kalau 6. Gimana kalau 6? 6. Enggak ada. Ada ya? 6. Enggak ada kayaknya ya. 6 berkali berapa dia supaya ada? 6 berkawan dengan 6. 36. 6 enggak boleh. 6 dengan 6 sendiri enggak boleh. 7 berkawan sama 7 dia. Selain itu enggak ada lagi. Ah, udah, berarti banyaknya himpunan bagian atau yang berunsur 2, nah kita tinggal jumlahkan saja ya. Ya, berarti kita jumlahkan 10 tambah 3 atau ada lagi? Dua, 3. Ya. Ini 10 ya. 10, 3, 1, 1 ya. Oke. Jadi 15. Nah, hitungan saya 15 ya. Nah, kalau ada keliru lagi ya kalau ada silakan dicoba atau ketemu lagi. Tapi rasanya tak ada lagi ya. Karena selain ini kan udah ada di sini. Udah ada di sini ya. Misalkan kita mau 9, 1 kali 9 ada di sini. Kalau 6 kan enggak ada. 6 dengan 16 tak mungkin. 6 dengan 4, 6 dengan 9 enggak boleh ya. Oke. Baik ya. Nah, itu berarti 15 jawabannya. Kalau ada keliru ya bisa dikoreksi ya. Oke, kita lanjut. Nah, diketahui X dan Y masing-masing lebih dari 2018. Nah, jadi habis dibagi ya X kuadrat ditambah Y kuadrat habis dibagi 121. Atau jika pasangan X dan Y tidak dibedakan, maka banyak pasangan X dan Y memenuhi. Nah, ini harus kita ingat maksimum minimum ya. Jadi kalau dia memenuhi misalkan ada 3,5, maka yang memenuhi itu cuma 3. Kenapa? Karena dia 0,5 itu berarti tidak memenuhi karena dia pecahan. Nah, sekarang kita ada cara ininya ya, cara mencarinya. Ini kan masing-masing tidak lebih dari. Berarti kan kalau masing-masing tidak lebih berarti jelas. Seperti ini menulisnya gitu. Nah, ya Y-nya berarti itu juga ya. Nah, X-nya kurang dari 2018, Y-nya kurang dari atau sama dengan 2018. Itu. Nah, sekarang orang ini dari keterangan bahwa ya pasangan itu habis dibagi 121. Nih, kalau dikuadratkan habis dibagi 121. Misalkan gini ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat
itu dia harus habis dibagi 121. Itu artinya apa? Harus bilangan bulat. Gitu. Hasilnya tuh bulat ya. Misalkan gini, contoh sederhananya. 12 itu habis dibagi 6. Hasilnya bulat artinya. Kalau misalkan 7 dia ada habis, ada sisa. Pokoknya sisa dia, enggak boleh. Ataunya tak memenuhi gitu. Nah, sekarang kan 121. Nah, 121 itu tentu kita harus mencari kelipatan. Ya, X kuadrat ditambahi kuadrat itu harus kelipatan dari 121. Nah, gitu. Karena dia membagi. Habis membagi, berarti kelipatan kan? Nah, jadi kita cari yang maksimumnya. Nah, kelipatan daripada 121 itu yang mencapai 2000 yaitu ada ini, kita kalikan lah tentunya. Jadi yang paling mendekati itu saat 121 dikali dengan 183. Itu yang mendekati. Kalau dikali 184 dia nanti lebih daripada 2018 gitu. Lebih dari 2018 ya. Nah, oke. Berarti kan ini kita anggap pasangan ya. Kalau pasangan itu artinya satu maksimum, satu minimum ya. Atau maksimum kedua-duanya dengan syarat masih di batas memenuhi ya. Oke. Ini kalau dikalikan berapa? 2013 nih. Nah, 13 kalau dikalikan. Nah, berarti banyak nilai X yang mungkin. Nah, jadi kita cari nilai X dan Y yang memenuhi ya. Kan X sama Y ini. Jadi bisa 11 pasang. Nah, apa itu 11 pasang? Yaitu pasangan dari 11 sampai ini 183. Ya. Artinya 11 kali 2013. Nah, gitu. Ada berapa? Ya ada ini tadi 183 gitu. Nah, ada 183 buah yang mungkin gitu. Yang bisa membagi habis 121 nih. Nah, gitu caranya. Nah, oke, sekarang kan kalau 22. Ingat ya, ini kan kuadrat nih, kuadrat 2018. Ini kan kita cari bilangan yang habis 121. Maka bilangan itu kan tentu faktornya gitu. Nah, sekarang kalau dia 22. Nah, 22 dikali dengan sampai 2018 ya. Itu berpasangan sama ini 2013. Itu tak bisa lagi 183. Hanya ada 182 buah yang memenuhi. Bisa nanti saat gitu ya. Artinya gini ya. 11 kuadrat ditambah 2013 kuadrat gitu. Nah, dibagi dengan 121 gitu. Ya. Itu ada 183. Nah, jadi maksimum dia minimum di sini. Nah, kan udah 22. Nah, sampailah dia nanti pasangan terakhir. Nah, pasangan terakhir apa? Sama-sama 2013. Nah, X-nya 2013, Y-nya 2013 gitu. Nah, ya. Ini hanya ada satu pasang yang mungkin. Ya, artinya ini nih satu pasang. Orangnya ditukar aja permutasinya. Ya ada satu pasang saja. Ada satu saja gitu. Ini berturun gitu ya. Jadi kalau dia ini nanti 33 2018 itu berarti 181 gitu. Nah, gitu. Turun terus. Nah, kalau 2012 gitu, 2012 ini 2013. Kan boleh. Yang ini 2013, ini 2012, itu maksudnya. Ada dua itu, ada dua kemungkinan.
Kalau ini 2013 sama 2013 ya satu lah kemungkinannya cuma. Satu kemungkinan maksudnya. Nah, ini kan bisa dihitung nih. Ya, dihitung. Banyaknya 1 tambah 2 sampai 183 gitu. 1 tambah 2 tambah 3 sampailah dia nanti tambah 182 sampai 183. Ya, berarti jumlahnya kita jumlahkan, N-nya nambah 1, berarti 184. Pasangannya ada sebanyak, ya nanti N-nya ada 91 pasang, dikali dengan, ya ini dikalikan ya. Nah, jadi dibagi 2, tambah dengan, ini kan rumusnya ini, Sn, N per 2, A ditambah UN gitu ya, A ditambah UN. A tambah UN ya. Nah, ini boleh. Ya. Nah, kecuali ya ada yang 2 biji. Ya. Intinya hitung nih, gitu. Coba kita hitung berapa. S UN-nya kita cari dulu. UN-nya kan jelas 183. Berarti bedanya 1 ya. Bedanya 1, satuan. Sehingga nanti kita boleh tulis sebanyak berapa N-nya gitu. Nah, berarti inilah 183. Nah, berarti A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Ya, 183. A-nya tadi sebanyak 1, umpama dari yang bawah aja. Nah, gitu ya. N-nya belum tahu, bedanya 1. 183. Jadi 1 ditambah N dikurang 1, 183. Maka N-nya sebanyak 183. Gitu ya. Nah, kemudian SN. Nah, SN kan N per 2. Nah, atau boleh pakai ini 2A. N kurang 1 kali beda. Boleh ya, sama aja. Jadi N-nya tadi 183 dibagi 2. 2 kali A-nya 1. N-nya 183 dikurang 1 kali 1. Jadi 183 dibagi 2. 2 ditambah 183 dikurang ini 182. Nah, gitu. Ya, 182. Berarti 184 kan? 183 dibagi dengan 2, ini 184. 184 itu 92 ya. Ya 92. Atau 183 92. Nah, gitulah intinya. 183 kali 92. Nah, kita kalikan 183 92 ini 6, 16 naik 1 berarti nanti 3 ya. 366 gitu ya. Ini 7. 7 berarti ini 2 naiknya. 4. Ya, berarti kan 74 maksudnya ya. Nah, berarti ini 7 naiknya. 16. 9 tambah 7, 16. 6, 13, 1, 8. Kemudian nanti 16. Nah, berarti 16, 8, 36. Berarti jawabannya adalah 16, 8, 36. 16, 8, 3. Di jumlahnya ada sebanyak. Itulah yang mungkin gitu. Membagi habis. 16, 8, 3. Oke. Seperti itu ya. Atau ini boleh ditambah 92 nanti sama aja ini. 16, 8, 3. Oke, itu ya. Kita lanjut soal berikutnya.
Baik. Nah, soal nomor 5 ya. Nomor 5 ini gini, satu tabung ya berada di dalam prisma. Tentu kita harus gambar. Nah, gambar tabung itu secara umum seperti ini ya, secara umum. Kecuali tabung gas oksigen. Bentuknya mirip ginilah kira-kira. Walaupun tidak pas betul ya. Secara umum ya, seperti itu. Tapi dia ini dalam sebuah prisma gitu. Dia di dalam prisma. Nah, tabung tersebut tepat menyinggung prisma alas atas, pada alas, tutup dan sisi prisma. Berarti kalau ada prismanya gini, segitiga ya, prisma segitiga, kita anggapnya kayak gini. Nah, ini menyinggung gitu. Yang ini menyinggung. Ini juga menyinggung dia. Nah, ini menyinggung gitu. Kalau kita tarik lagi sini, ini yang menyinggung gitu. Ada 3 titik berarti. Nah, tidak semuanya ya menyinggung, tak bisa dia semuanya menyinggung. Karena kenapa? Ya jelas tak bisa karena prisma itu dia berbentuk segitiga. Nah, ini yang menyinggung, ini menyinggung gitu ya kira-kira. Nah, ada 3 yang menyinggung. Nih dari keterangan ya, tepat menyinggung di. Nah, alas berbentuk segitiga sama sisi. Nah, ini gambarnya aja kurang pas ya. Tapi anggap aja sama sisi. Nah, gitu. Sama sisi dia. Ya, berarti panjang sisinya 8. 8. Tentu semuanya 8 ya. Karena panjang sisinya 8. Jadi ilustrasinya gini ya. Kalau diilustrasikan, kalau kita pandang alasnya itu segitiga sama sisi, nah ini kira-kira seperti ini. Nah, terus ini merupakan tabung, alas tabung. Nah, gitu. Nah, nih. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, jadi bisa ini kita buat, ini kan 8. Kalau 8, kita harus mencari jari-jarinya. Ya, 8 ini kan, 8. 8. Nah, jari-jari ini adalah luas segitiga dibagi sisi ya. Luas segitiga dibagi sisi. Nah, gitu. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kalau dia segitiga ini dibagi sisi yang saya ingat. Nah, kalau saya salah ya nanti dikoreksi. Nah, luas segitiga itu bisa dicari dengan kalau dia segitiga sama sisi, nah itu ada pakai ini boleh juga ya, pakai Pitagoras dulu, atau pakai rumus cepatnya juga boleh. Rumus cepatnya ini ya, S kuadrat dibagi 4 akar 3. Nah, ini bisa dibuktikan ya, nah, dengan cara membelah ini, nanti sama sisi ya. Nah, berarti 4, nah gitu. Nanti cari alasnya, ya boleh. Oke, berarti S-nya 8, berarti 8 dikeluarkan 64 dibagi 4, 16. Berarti 16 akar 3. Nah, per S-nya, ini S-nya perlu kita cari ya. S-nya kan total daripada jumlah 8 ya, atau 24. Karena 8 kali 3, 12. Nah, berarti ini 12. Gitu ya. 12. Berarti nanti 4 per 3. 4 per 3 akar 3. Ya. Nah, sekarang apa lagi? Ya, ditanyanya apa ini? Wah, volume tabung. Nah, volume tabung berarti berbentuk apa? Berbentuk tabung. Volume tabung itu yaitu VR kuadrat dikali tinggi. Gitu. Volume tabung. Ya berarti VR kuadrat kali tinggi. Nah ini V-nya enggak payah dihitung.
Bikin aja pi. Apa itu? R-nya, ini dia tadi. 4/3 kar 3 kuadrat kali tinggi. Tingginya berapa ini? Nah, ini 6. Ya, 6 berarti. 6. Itu. Nah, ini kalau dikalikan nanti 3-nya ini kuadrat, akar 3 kuadrat kan 3 itu. Nah, berarti 4 kali 3, 12/9. Gitu. Kok 12? Ini 4-nya kuadrat. 16. 16 kali 3, 48, sorry. Ini kan dikuadratkan juga 4. Salah pula nulis. Berarti 16. Ya, kali 3, 48. Nah, ini nanti 6. Ini boleh dibagi ya, sama-sama bagi 3. Boleh 6 ya. Atau nanti kalikan aja 48 kali 6 dibagi 9 ya. Dapatlah 32. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah 32. Ini kalau dicoret kan dapat 3. Nah, ini dibagi 3 dapat 2. Ini dibagi 3 dapat 16. 16 kali 2, 32. Jadi jawabannya adalah 32 pi volumenya. Gitu, ya. Lanjut. Ada pertanyaan? Oke. Ini ada soalan. Nah, soalnya apa bentuknya? Diketahui ABC, hilang pula kursor. Nah, ini. Diketahui ABC segitiganya mempunyai panjang sisi AC, AB sama dengan AC, sama dengan 3 ya. BC-nya 2. Nah, beda sedikit ya. Titik D dan E terletak pada AC dan BD adalah, sehingga BD adalah garis tinggi. Nah, artinya kalau BD garis tinggi apa? Tentu dia nanti siku di antara sudut B atau D gitu. Siku dia. BE adalah garis berat. Berat artinya apa? Nah, kita harus tahu kita membelah apa? Membelah 2. Ya, luas daripada ABDE. Nah, ABDE tanyanya ya. Oke ya. Sekarang kita harus membuat gambarnya dulu. Ya, membuat gambarnya dia. Membuat gambarnya bisa gambar seperti ini ya. Gambarnya kira-kira aja ya. Anggaplah. Nah, seperti itu. Nah, yang kita harus ingat keterangan-keterangannya ya, keterangan-keterangan pada gambar tadi. Ya. Apa saja? Yaitu pertama di sini A, kan boleh saja A. B misalkan di sini boleh. C di sini boleh. Mau boleh tukar-tukar enggak apa-apa. Yang jelas konsisten kita. Tapi ingat kita, nah ini yang harus diingat. Panjang AB sama dengan AC. Kalau AB sama dengan AC artinya apa ini? Sama kaki. Kalau yang ini ya. Nah, yaitu 3 panjangnya. Berarti sini 3. Nah, ini juga 3. Kenapa? Karena sama panjangnya. Oke. Titik D dan E terletak pada AC. D dan A. Sehingga BD, BD garis tinggi. Nah, berarti B-nya ke D garis tinggi gitu. Nah, ini D. Garis tinggi artinya apa? Artinya garis tersebut siku dia atau tegak lurus. Nah, sedangkan BE garis berat.
Tadi udah dikasih tahu garis berat itu membagi dua. Ya, membagi dua AC gitu. Karena dia garis berat. Akibatnya ya. Nah, bagi dua dia. Berarti ini E gitu. Berarti panjang daripada AE itu setengah dari 3. Nah, atau 3/2 kan boleh. Panjang panjang E ke C juga 3/2 ya. E ke C. Nah, 3/2 harusnya. Gitu. Nah, karena A-nya ini, segitiga ABC ini merupakan segitiga sama kaki, maka kalau ditarik garis lurus, tepat dia berada di tengah. Ya tentu perbandingannya 1:1. Nah, kenapa 1:1? Karena CB-nya 2. Nah, CB-nya 2 berarti 1 di sebelah sini, 1 di sebelah sini. Kalau dia 4 ya berarti 2 seorang ya. Nah, kita mencari apa? Ini kasih inisial lah ya. Yang bertanyanya apa nih? Luas BDE. Nah, ini tanyanya cuman BDE. Nah, ini cuman kalau kita arsir gini lah kira-kira. Ini cuma tanyanya. Ah, kira-kira gitulah ya. Yang ditanyanya si pembuat soal. Oke, AF. Ini A ke F kan tepat garisnya nih, tengah. Nah, boleh kita pakai siku ya. AF-nya akar daripada totalnya ya. Kita dari AB misalkan. AB, BF. Berarti kan 9 dikurang 1. Atau akar 8 kan. Nah, ini boleh tulis dalam bentuk lain, 2/2 dan sekian-sekian ya. Kalau mau pakai 2/2 boleh. Asal jangan pakai koma aja ya. Akar 2 itu pakai koma, usah. Oke, sekarang dapat kita B ke F. Nah, kalau B ke D kan kita harus cari dulu. Nah, B ke D itu apa yang kita cari? BD apa ya? DC ya. A ke F. Nah, gini aja. Kita pakai aturan luas. Nah, kan boleh ya. BD itu kan tinggi kan? Nah, pakai aturan luas. Luas segitiganya. Luas segitiga apa? Yaitu ABC ya. Segitiga ABC ini kalau kita pandang. Maka kalau kita mencari luasnya, alas CB dikali dengan AF. Nah, A ke F. Dibagi 2 kan? Nah, itu sama dengan AC. Nah, AC dikali dengan BD. Kenapa? Karena BD itu tinggi. Boleh, jadi boleh. Dibagi 2. Nah, 2-nya boleh dicoret. Nah, coret 2-nya. CB berapa? CB 2 kan? Nah, A ke F berapa tadi? 2/2. AC berapa AC? 3. BD? Nah, belum tahu kita. Nah, BD belum tahu. Berarti 4/3 nih. Nah, akar 2. Itulah BD. Dapat kita BD-nya jadi. Nah, sekarang ini kan segitiga juga ini. Luas ini ya. Luas apa lagi? BDE, boleh kita cari luas BDE ya. Atau luas lain pun boleh juga. Atau pakai sebangun ya. Coba kita pakai sebangun. AFC nih. AFC segitiga AFC .
Itu kan sebangun dia dengan BDC. Nah, ya, sebangun dengan BDC. Sebangun. Segitiga BDC. Nih, BDC. Akibatnya, akibat dari sebangun ini, ya berarti berlaku dia. DC, ya. Aduh. Nah, berarti dia pakai luas aja, luas segitiga ini. Ya BD atau DC kan boleh. DC dikali dengan BD. Nah, gitu. Kan ini tingginya ya. Tingginya di BD gitu. Nah, DC dikali BD. Dibagi 2 akan sama dia. Atau sebangun dia dengan C ke F nih. Nah, C ke F dikali dengan A ke F. Karena sebangun tadi. Nah. AF, sorry. Nah, AF dibagi 2. Sehingga ini duanya bisa dicoret. DC dikali dengan BD, terus CF dikali dengan AF. Oke. C ke D belum ada. Belum ada kan? Tapi B ke D ada. Ya, BD tadi berapa? Ini dia. 24/3 akar 2. Nah, ini berarti DC dikali 4/3 akar 2. C ke F ada tadi 1. A ke F 2 akar 2. Oke, seperti itu ya. Yang duanya bisa dicoret nih, akar 2-nya bisa dicoret. Nah, berarti kalau 3 kali 2 6 dibagi 4. Ini DC-nya 6/4 gitu. Ya, 6/4. Ya, seperti itu kira-kira. Ada yang salah? Coba. 1. Betul ya? 3 ke atas 6. Ya benar ya. Oke. Nah, kalau ada kesalahan nanti dicek aja. Kan per BD. CF-nya berapa? CF 1, ya benar. Berarti 2. 2. Ya benar ya. Benar. Udah itu, apa lagi yang kita cari? Luas ya. Ini boleh dikasih apa? Bagi 2. Sekarang kita mencari luasnya. Nah, luasnya ini BD kan udah ada nih. BD udah ada, DC udah ada. Belum ada ya ternyata. Nah, mencari DE juga boleh ya. Nah, mencari DE itu berarti ini kan 3/2 ini. Tuh, salah. Masa DC-nya berimpit. Salah itu. Nah, apa salah gambar saya? Bentar. CF-nya 1. Benar. Coba DC BD. BD tadi 4 akar 2/3. Nah, terus CF-nya 1 benar. Kemudian B ke D. A ke F ya. A ke F. A ke F-nya 2 akar 2. Nah. Oke, ketika 2-nya dicoret. Oke. 3-nya kan kali 2 ini. Maka DC-nya 6/4. Iya benar. Nah, ini enggak mungkin nih berarti. Enggak mungkin karena DC-nya berada di berimpit di DE. Enggak mungkin ya. 3/2. Itu.
Nah, mungkin ada kesalahan saya ngitung nih. Tapi rasanya udah bener ini saya ngitung. Nah, gimana lah nanti saya periksa lagi apakah ada yang salah. Saya paskan aja dulu. Ini tidak mungkin berimpit di E-nya. Kan 3/2 itu panjang D ke E ke C. Sementara ini D ke C udah 3/2 juga. Nah, ini mungkin ada masalah dari gambar ini. Atau dari keterangan yang bermasalah. Oke. Nah, seperti itu ya, saya lewatkan lah ini. Cuma kok ada masalah ini. Tanya saya salah ngitung tah. Orang ini yang salah bikin soalannya. Oke, saya paskan lah ya. Oke ya, ini sebuah kode terdiri 6 digit. Jadi kalau kode itu kasih inisial lah ya, kan boleh A, B, C, D, E, F. Nah, seperti itu. 6 digit. Terus disusun dengan keterangan sebagai berikut. Angka pertama adalah tak 0. Nah, jelas, angka pertama tak 0. Berarti ini ada angka bisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 cuman. Ya. Kemudian nilai angka pertama adalah 2 kali angka terakhir. Oh, ada lagi ketentuan. Jadi misalkan A itu 2 kali dari F. Kenapa? Karena katanya nilai angka pertama adalah 2 kali angka terakhir. Nah, tapi kalau dibilang nilai angka pertama tuh sama dengan 2 kali angka terakhir gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jika angka kedua dan ketiga dipertukarkan, tidak akan mengubah nilai bilangan. Angka kedua dan ketiga dipertukarkan, berarti nilainya tetap sama deh. Bilangannya tetap sama ya. Bilangan ya. Banyaknya susunan kode yang mungkin. Oke, sekarang kita periksa. Berarti gini, A-nya sama dengan nilai F atau 2F. Sedangkan B itu berarti harus sama nilainya pula dengan E. Nah, harus sama dengan E. Berarti kan sama ini. Kalau kita ganti ini A-nya dengan F gitu ya. Berarti bilangan itu cuman boleh mungkin angkanya ya. Ya tentu bilangannya andaikan F aja kita ganti 2F gitu ya, 2F. Kemudian ini B-nya jadi E, nah gitu. Ini C tetap ya, C. Nah, terus ini berarti kan F. Artinya A itu 2F, artinya kan bilangannya di F juga. 2 kali F-nya cuman kelipatannya aja gitu ya. Bilangannya F gitu. D, F. Nah, artinya gini, nilai angka pertama adalah 2 kali angka terakhir. Nah, berarti kan bilangannya kelipatan aja ini. Misalkan 6 jadi 12 gitu. 2 kali angka terakhir. Kalau misalkannya 4 berarti angka terakhirnya apa? Maaf Pak, mau nanya. Ya. Itu kan jika angka kedua dan angka ketiga dipertukarkan, kenapa B sama dengan E? Kenapa nggak B sama dengan C? Harusnya B sama C ya, salah nulis. Nih, nah C gitu. Ya, sorry, keliru nulisnya. Ketiga itu C ya, berarti ini samanya dengan angka F aja gitu. Ini B, B-nya misalkan C, terus D gitu ya.
boleh kan? Artinya 4 BDF aja. Atau B, ya D, E, F. Sama aja angka ini yang ditukar-tukar. Angkanya berarti. Kenapa? Kan angka B dengan C itu sama aja. Sama aja satu orang. Gitu. Nah, ditukar dia tidak berubah. Berarti orang pasti ya di angkanya itu gitu. Oke, sekarang di angka pertama itu kita tidak boleh ini. Tidak boleh angka berapa? 0 ya. Tak boleh angka 0. Angka pertama nih, digitnya. Ya berarti kita akan memilih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 di angka pertama. Posisi pertama itu 9. Kenapa 9? Karena dia 0 tak masuk. 9 ya. Ya ini boleh 10. Kenapa? Karena dia berulang. Kan dibilangnya tidak ada kata-kata berbeda kan? Disusun dan sebuah kata 6 angka akan disusun dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak ada kata-kata berbeda. Nah, jadi boleh ditulis 10 sini. Nah, 10 gitu. Ya, boleh seperti itu. Ini nih tak boleh 10 karena dia tak boleh 0 gitu ya. Jadi jawabannya kalau saya jawab ini adalah 9 kali 10 pangkat 3. Gitu ya. Tahu boleh enggak dengan 10 pangkat 3 itu 1000 berarti 9000 ya. Yang mungkin. Lagi Pak. Ya. Itu kan nilai angka pertama adalah 2 kali angka terakhir. Kalau angka pertamanya 1 berarti angka terakhirnya nanti pecahan. 2. Harus kalau gimana? Kalau angka pertama, iya, angka pertama yang 2 kali terakhir ya. Berarti iya, jadi menurut saya jadi angka pertamanya itu harus genap, Pak. Iya, harus genap. Berarti di sini mulainya dari 2, 4, 6, sorry. Saya ini anunya. Ya, 6, 8, 10 ya. Berarti 10 kan tidak angka ini ya. Maksudnya tidak memenuhi 10 ya, dia 1 dan 0 gitu ya. Angkanya kan 0 sampai 10 cuman ya. Sampai 9. Berarti ada 4 nih ya. Nah, 4. Berarti di sini 4 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, gitu. Sorry. Jadi jawabannya 4 kali 10 pangkat 3. Karena A-nya harus 2 kali dari angka terakhir ya. Oke ya, sorry. Makasih ya. Oke. Pas ya, lanjut ya. Yang nomor 6 tadi saya ada yang salah. Saya salah tulis kah soalnya atau apa yang saya salah cari. Oke ya, kita lanjut. Misalkan K adalah garis yang menyinggung kurva. Oke, berarti K-nya menyinggung kurva. Ini kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Jadi kalau dia Y sama dengan X kuadrat itu, kurva ini bentuknya seperti ini. Bentuk X kuadrat ya. Nah, kira-kira aja lah saya gambar. Nah, gitu. Nah, nanti tergantung. Kurang 1 ya. Kalau kurang 1 di bawah garis 0, sorry. Ini aja saya geser. Kenapa? Kan puncak Y-nya di kurang 1, sehingga boleh ditulis seperti ini. Nah, inilah yang min 1 itu, milik Y. Nah, ini milik XX. Tapi dikasih tahu dengan dia. Ya, melalui ini kan, melalui titik 1, min 1. Nah, 0 itu di sini 0 nih, titik 0 di sini ya. Nah. Oke, sekarang jika dengan X lebih dari 1 ya, titik X Y1-nya anggaplah target sini ya. Nah, gitu ya. Tapi tak tepat betul nih, ini gambarnya aja kurang pas. Nah, gitulah. Ada selisih di sedikit cuman tapi. Gitu ya. Ini nih menyentuh dia di X1 Y1. Nah, menyentuhnya.
K memotong sumbu Y di titik. Pertanyaannya, berapakah itu memotong sumbu Y? Ya. Sekarang kalau persamaan ini, persamaan garis ini, yang ini, hijau ini, itu asalnya ada garis singgung ya. Berarti Y dikurang Y1, M, X dikurang X1, gitu ya. Persamaan garis yang ini. Oke. Kurvanya tadi apa? Ya, kurvanya tadi udah dikasih tahu dengan dia. Y sama dengan X kuadrat dikurang 1, gitu ya. X kuadrat dikurang 1 Y. Nah, sekarang apa lagi? Melalui titik 1 dengan min 1. Kira-kira di sinilah. Nah, berarti ini angkanya itu terus berjalan, berarti ada 1 sini kan, anggap 1 di X. Nah, ini min 1 dengan min 1 itu di sini kira-kira. Nah, gitu. Terus apa lagi? K memotong sumbu Y. Nah, pertanyaannya berapa memotong sumbu Y? Kalau dilanjutkan nih. Nah, gitu. Ini kan tak. Pertanyaannya berapa titik ini nih? X-nya dah kita tahu. Kan X-nya kalau dia memotong sumbu Y jelas X-nya 0. Yang jadi masalah itu berapa Y-nya? Nah, gitu. Berapa Y-nya? Nah, Y-nya kan salah warna. Nah, Y-nya kita mencari gradien boleh. Kalau misalkan ini kan gini. Kalau mencari M-nya bagaimana? Ya jelas. M-nya kan boleh tulis Y dikurang Y1 dibagi dengan X dikurang X1 kan boleh. Nah, gitu ya. Sama aja intinya. Nah, itu boleh juga ya. Nah, M itu juga merupakan fx. Nah, nih. Ya. Kalau kita M-nya sama dengan fx ya, garis singgung di fx. Fx itu ya Y. Nah, berarti kalau kita mau melalui titik dari berapa ini? Dari Y1. Nah, ini boleh ditulis seperti ini. Boleh ditulis melalui titik tadi nih, yang ini. Nah, sehingga M-nya boleh kita tulis bentuknya seperti ini. Ya, kalau ini sebagai Y2 atau Y1, nah berarti kan Y dikurang min 1 gitu, kan boleh. Boleh saja gitu. Nah, ini kurang X, X-nya 1. Ini kan X-nya 1, sehingga X kurang 1 gitu. Sementara Y-nya jadi positif dia. Kenapa? Jadi tambah karena dia minus. Nah, boleh ya. Jadi Y ditambah 1 per X kurang 1. Ini kan boleh juga dibalik ya. Boleh Y1 dikurang Y0 atau X2 dikurang Y2 dikurang Y1 boleh. Intinya sama. Nah, berarti kalau misalkan kita anggap di sini YP lah misalkan. YP ini YXP berarti itu. Kan sama aja intinya. Oke. Nah, sekarang apalagi yang harus kita ketahui? Nah, ini kayaknya soal turunan jadinya ya. Nah, tak apa-apa lah. Kemarin pernah juga saya ajar turunannya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Nah, maka Y aksen dari persamaan ini itu sama dengan M. Nah, turunannya dari X kuadrat itu 2X. Nah, jadi turunan itu konsepnya gini. Turun itu konsepnya seperti ini. Kalau ada A pangkat A kali X pangkat N, maka turunannya A kali N, nanti pangkatnya dikurangi 1. Gitu. Nah, bukan satunya dikurangi dia 2 dikurangi 1 gitu. Sebentar selebihnya 0. Nah, ini kan boleh tadi P, sehingga M-nya kan sama ini. Berarti 2, ini kan kita ganti XP anggap itu. Kalau dia P, nah ini YP. Tambah 1. Yang ini, kalau kita kasih P, tandanya inisialnya, ini XP dikurang 1 gitu ya. Nah, ini kali silang.
Berarti 2 kali X P kuadrat ya. Nah, gitu. Yang ini jadi dikurang atau 2 kali XP kali 1 ya. Gitu. Aja intinya. Atau dikurung aja dulu. Kurung saja. Gini ya. 2 XP, nah dikali XP kurang 1. Nah gitu kan sama aja intinya. Oke. Ini menjadi Y 1. Oke, sekarang coba kita lihat di sini soal nah ini kalau kita mencari X kuadrat bagaimana? Kan ada ini dari sini aja. Ini kan Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Nah, kalau kita kasih YP, ini XP kuadrat dikurang 1. Artinya apa? Artinya kalau kita pindahkan YP ditambah 1 itu XP kuadrat. Nah, gitu. Sama dia nilai setara. Sehingga YP tambah 1 itu kita ganti dengan ini, XP kuadrat gitu. 2 kali XP kurang 1, ini menjadi XP kuadrat. Nah, sehingga ini XP-nya bisa dicoret. Sebenarnya XP itu menanda apa? Ingin membedakan aja ya, apa membedakan dia supaya enak ingatnya gitu aja. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita faktorin ya, kita kalikan ya, berarti ini 2 XP dikurang 2, ini XP gitu. Kan boleh itu seperti ini. Kalau dipindahin berarti min 2, ini XP. Nah, ini min 2 XP. Berarti kan min 2, ini berarti XP-nya berapa? XP-nya adalah apa ini? Min ya, min XP. Min X XP. Berarti XP-nya 2 gitu. XP-nya 2. XP-nya nilainya 2. Ya, jelas satunya kan di sini XP-nya. Nah, XP-nya kan di sini nih. Bisa diletaknya di sini nih. Kalau ada pakai satu. Nah, XP-nya 2, berarti dikuatkan berapa jadinya? Gitu. Berarti kan YP-nya, kita pakai YP atau Y1, 2 kuadrat berarti kan? Berarti 4 gitu. Berarti YP-nya berada di 3 gitu. Artinya berada di 3. Artinya kalau kita pakai di sini berada di 2X-nya, 3Y-nya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mencari M-nya? Nah, M tadi kan kita pakai YP tadi XP sama aja X. Nah, ini memisahkan aja intinya gitu. Kan tak ada masalah sebenarnya. M itu sama dengan Y. Anggap YP tadi kan, nah, per XP. Nah, tadi Y-nya 3 tambah 1. Terus X-nya 2 dikurang 1 berarti 4. Artinya gradiennya 4 gitu. Nah, gradiennya 4. Nah, sekarang kan kita persamaannya ya melalui titik ini. Ya, persamaannya dari sini aja. Nah, Y dikurang 3. Nah, M-nya 4. X-nya dikurang 2. Nah, berarti Y sama dengan 4X dikurang 8 ditambah 3. Y sama dengan 4X dikurang 5. Artinya kalau dia melalui potong sumbu Y, X-nya 0. Sehingga nanti Y-nya dapat min 5. Kan masuk akal kan? Ketika Y-nya min 5, nah, gitu. Jadi jawabannya adalah di titik 0, min 5. Kenapa dibilang masuk akal? Kecuali nilainya ini 7. Akan di atas nih kan 7 di sini kan enggak masuk akal anus. Nah, gitu kan kalau teruskan kan tak memotong dari 7 ya. Nah, oke ya. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Mudah-mudahan bisa satu soal lagi. Nah, ini kalau bahasa kita
Ini tentang barisan atau ya sampai dia xn. Nah, ini perlu diingat ya. Perlu kita ingat. Nah, jadi nanti kalau dia maksimum, nah ini beda dengan tadi. Kalau dia maksimum untuk seperti ini, ya, untuk garis bilangan seperti ini, maka dia berapa buah minimal itu tergantung dia n-nya nih ya, n-nya lebih dari 1. Jadi kalau misalkan kita mencari nilainya misalkan gini, ketemu misalkan gini. 33, berapa misalkan? 9, 8, 7. Nah, ini nanti menjadi 34. Kenapa? Karena dia nanti dianggap lebih diambilnya ya. Nah, nilai n terbesar. Nah, jadi yang lebih ya. Nah, paling besar gitu. Artinya untuk sampai ke sini nih. Jadi supaya dia nanti paling mendekati betul. Nah, artinya dekat betul dengan 2018. Nah, itu ya. Oke, kita hitung. Nah, diketahui X1-nya, kan nih X1 1. X1-nya 1 nilainya. Kemudian Xn tambah 1, ya, itu nilainya adalah sama dengan ini. Xn tambah n. Xn plus n. Nah, jadi kalau misalkan n-nya umpama untuk n sama dengan 2, kan boleh. Nah, kalau n-nya 1, bisa juga. N-nya 2 lah. N-nya 2, berapa X2-nya? Nah, ini kan X3 jadinya. Kan kalau 2 tambah 1, ini kan 3. Berarti X3 sama dengan gitu. X2. Kenapa dibilang X2? Karena N-nya 2 gitu. Nah, ditambah N-nya 2. Nah, gitu ya. Berarti persamaannya adalah X3 ditambah sama dengan X2 ditambah 2. X2-nya nih dari N-nya 2. Gitu. Kan boleh juga kita tulis N-nya 3. Nah, maka kalau 3 jadi 4 dia, karena 3 tambah 1 gitu. Nah, ini kan berarti X3 ditambah berapa? Ya tentu tambah 3 kan. Nah, X3 tambah 3. Coba perhatikan di sini nih. Kan jumlah terus nih. X1 tambah X2 tambah X3. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kalau dan seterusnya. Jadi kalau kita apa namanya? Menulisnya X1 tuh ya berapa nilai X1? Ini dia. 1 nilainya. Nah, 1. Kalau X2, nah, X-nya nih 2. Kalau X2 apa? X1 tambah, ya. Kalau X2 kan X1 ya. Nah, gini. Kalau kita tulis gini ya. X2 itu sama dengan X1 tambah 1. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kalau kita mau menuliskan asalnya ini ya. Asalnya kita tulis nih. Yang mau kita tuliskan ini. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah XN. Nah, 2018 gitu. Ya. Nah, X1 tadi kan boleh ditulis 1 dikurang X2 kan? X2 dikurang 1 kan boleh gitu. Kalau mau nulis X1. Ya, boleh ditulis. Atau gini lah nulisnya. X1 tuh kan sama nulisnya dengan X2 dikurang 1 gitu. Nah, X2 itu ada juga gitu. Nah, tapi boleh aja ditulis seperti ini sebenarnya. 1 ditambah X2 ditambah X2 tambah 2. Ini untuk X3 ya.
Kan kalau dituliskan nanti dia habis sering coret dia. Mana dia sering coret nih? Coba X1 diganti dengan X2 kurang 1. Terus X2-nya ini, nah, ini kan X1, yang ini. X2 apa? Ya X2 itu X1 ditambah 1, kan saling coret dia. Dan selanjutnya ya, ini kan bisa dicoret nih. Yang ini coret sama ini. Jadi sama aja menulisnya seperti ini gitu. Sama senilai dia. F. Nah. Ini X3 ya. X3 itu apa? X3 itu 2 ditambah 2. X2 tambah 2. Terus X2 tambah X5. X2 tambah 5. Dari mana kita tahu X2 tambah 5? Kan X3 itu adalah X3, X2 tambah 2. Nah, X2 tadi apa gitu. Jadi kita ganti dia. Nanti substitusi, saling mensubstitusikan. Terus saja. Jadi kayak gini nulisnya. Nah, ini tambahnya berapa? Nah, tambahnya 5, berarti 9 lagi. X2 tambah 9 gitu. Kemudian nanti terus sampailah dia XN ya. Nah, XN-nya X2 ditambah dengan ya setengah dari N dikurang 1, ini berlaku rumus N tambah 1 N kurang 2 ya. Nah, itulah yang kurang dari 2018. Nah, seperti itu. Oke, nanti yang kita bisa jumlahkan ya, berarti 2. Nah, ini kalau bisa ditulis yang X1-nya, satunya dari X2 aja, 2. Yang 2-nya bisa dijumlahkan, yang 2-nya, yang 2 tambah 5 tambah 9 dan seterusnya ya, sampai dengan, ya berarti ini sampai kalau ini rumusnya, sampai dengan setengah dari, ya, N tambah 3 ya, kalau ini. Itu harus kurang dari 2018. Nah, yang ini, ada satu ini, kita sedikit merubahnya tulisannya. 1 ditambah N kurang 1, ya sampai terakhir, dikali sebanyak X2, atau X2-nya dikali sebanyak itu ya. Nah, oke. Ini dia. Nah, ini nilainya apa? Nilainya dapat dirubah seperti ini gitu. Ini kan sebanyak ini. Nah, 2 tambah 5 tambah 9 sampai sini kurang dari 2018. Nah, ini bilangan bertingkat dia. Bilangan bertingkat jadinya. Jadi, kalau ada seperti ini, maka kita tulis ya 2, 5, 9. Nah, ini selisihnya 3. Ya. Ini selisihnya 4. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini baru 1 selisihnya. 1. Ini nanti juga ada 1 ini di bawahnya. Sehingga boleh ditulis SN sama dengan 2 awalnya ya. 0 faktorial ini pakai binomial ya. Kemudian nanti N kurang 1, 5 berarti. Nah, ini dikali dengan 5 nih. Kemudian 1 faktorial. Ditambah N kurang 1, N kurang 2. N kurang 1, N kurang 2. Terus 9 gitu. Atau hasilnya 9 gitu. Ini 2 faktorial. Dikali dengan 4 lagi. 4. Jadi nanti dia 9 hasilnya. Dan seterusnya. Sampailah N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3. Dibagi dengan 3 faktorial. Nah, dikali dengan 1. Ya. Maka ini Sn. Nah, ini 2, 0 itu 2. Yang N-nya ini tadi berapa? Nah, ini kalikan 5 kali N, 5N dikurang 1 ya, 5 N dikurang 5 ya.
Dibagi 1 faktorial tetap 1. Nah, gitu. Nah, kalau ini beda. Nah, ini 4 bisa dibagi 2, nah, sehingga nanti kalikan dengan sini, berarti 2n kuadrat, 3n, berarti 3 kali 2, 6, berarti 6n, kemudian nanti 3, berarti kali 2, 6 berarti ya, 6, ditambah dengan, nah ini 1/6 dari, ini rumusnya n pangkat 3 kalau kita kalikan, nah, kemudian dikurang 6n kuadrat, tambah 11n, dikurang lagi dengan 6. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke SN-nya. Ya, mudah-mudahan cukup. Kalau tidak cukup, kita hapus sebagian. SN, nah, SN sama dengan, nah ini kita susun ya, duanya. Nanti kita, berarti n pangkat 3, boleh. Atau 1/6, ini boleh ditulis 1/6 ya. 1/6 dari, ini kan 2 nih, berarti 12. Nah gitu. 12n kuadrat, itu nulisnya. Kurang, sorry. Kurang. Dikurang, ya. Nah ini 6n ya. Ini kan min 6 nih. Min 1 ya. 5 dengan 6. Kan min 1 tuh. Nah, min 1 supaya dia 6 dibaginya berarti harus 6 di sini gitu. Ini kan 8 nih. 2 ditambah 6. 8 dikurang 5, 3. Nah, supaya dia nanti hasilnya harus 3, ya 18 gitu. Nah, ini per 6 juga ya. 6n pangkat 3, 6n kuadrat ditambah 11n ditambah dikurang dengan 6 ya. Oke, sekarang kalau kita satukan, ini kan boleh disatukan nih. 1/6-nya kan sama itu. Nah, berarti 12 n pangkat 3. N pangkat 3. Nah, terus 6-nya kan bisa dijumlahkan dengan 11. N kuadrat ada nih. 12, 6 berarti. 6n kuadrat. Min 6 di 11, berarti 5 ya. 5n. Kemudian nanti 18 dengan 6. 12. Oke. Oke, sehingga nanti persamaannya kita dapat tulis, ini dia. Oke, yang sebagian saya hapus dulu ya. Taruh di sini lagi. Berarti kan 1/6 tadi. Berarti kita menjumlahkan dari orang ini. Nah, 1/6 dari mana? 1/6 dari pangkat 3 ya. Ya. Ini bisa dialjabarkan sebenarnya ini. Kalau 1/6. 1/6 dari n pangkat 3 gitu. Ditambah 6 kuadrat. Dikurang, ditambah 5n. Ditambah 12. Itu nanti bilangan tuh harus kurang dari 218 gitu ngomongnya. Nah, ini ada pangkat 3. Jadi kita ingat pangkat 3, kalau ada ekivalen ya. Misalkan gini. Kalau ada x pangkat 1 x tambah 1 pangkat 3 itu setara dengan atau sama nilainya dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 3x tambah 1 gitu ya nulisnya. Kan sama dia. Nah, gitu. Nah, ini harus kurang dari ini ya. Kan lebih kecil ya. Ini kan 6, 5. Nah, gitu. Sehingga boleh lebih kecil dari n pangkat 3 ya. Ditambah 6n kuadrat ditambah 5n ditambah 12. Kan lebih kecil dia bilangan ini daripada ini. Tandanya setara, tapi bisa dibandingkan gitu, tapi lebih kecil. Nah, sehingga bilangan ini harus kurang dari gitu. Berarti 2018 ini
pasti kurang dari 1/6-nya gitu. Atau X tambah 1 pangkat 3 itu mesti kecil dari 2018. Gitu. Nah, maka X tambah 1, nah, akar pangkat 3-nya ini berapa? 22 sekian gitu. Ya, 22 sekian. Kok 2018? Ya, berarti nanti sekitar 21, sekian ya. Nah, X-nya berarti berapa ini? 20 ya. X pangkat 3-nya ya. Ini nanti akar pangkat 3-nya sekitar 2 berapa itu? 22-an ya. 22 lebih ya. Bentar. Oh ya, nah. Berarti ini X-nya anggaplah 22. Ini atau 21 ya. Sekitar daripada 22 atau 21. Kalau dibagikan. Oke, seperti itu. Saya rasa cukup ya. Nanti dihitung aja nih ya. Hitung, ini bisa ada hitung. Nah, berarti sekitar bulatnya sekitar 22 atau 21 itu. Atau 20. Oke, saya rasa cukup itu ya. Insyaallah nanti dilanjutkan pada pertemuan akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.